Nah ini yang saya pengen kita semua menjadi duta-duta Rasulullah SAW, menyampaikan pada keluarga kita masing-masing, ini Ramadan, ini bulan yang hebat loh, ini bulan yang luar biasa. Sampai-sampai orang-orang terdahulu itu kalau di bulan Syawal, kita tahu Ramadan, Syawal ya, di bulan Syawal itu sudah membuat perencanaan untuk Ramadan berikutnya. Ya, orang-orang soleh terdahulu tuh kalau masuk bulan Syawal, tanggal 1 Syawal sudah buat perencanaan ya, sudah di-manage sedemikian rupa hidupnya. Nanti Ramadan tahun depan ya akan bagaimana? Itu udah dipersiapkan dari hatinya, fisiknya, ekonominya, sehingga beliau-beliau di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sudah menabung. Ya, menabung kasnya diisi. Ini kas untuk Ramadan, tabungan untuk Ramadan. Selama bulan suci Ramadan pensiun, istirahat, gak bekerja. Ya bukan karena malas, bukan karena gak mau bekerja, tapi sudah cukup penghasilan untuk Ramadan sudah ada. Karena menabung sejak tanggal 1 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, terus ya sampai Sya'ban. Nah di Ramadan tabungannya dibuka, digunakan untuk hidup selama bulan suci Ramadan, untuk amal, ya untuk sedekah dan lain sebagainya. Sehingga fokus betul pikirannya sama bulan suci Ramadan hanya untuk taat, hanya untuk ibadah, tidak ada fikir dunia. Ya, nggak ada fikir dunia. Sementara kita kalau Ramadan pesanan banyak. Ya pesanan banyak, sibuk, ya waktu terpakai untuk cari uang, bukan nggak boleh, ya, tapi cuma beda cara memanagenya. Mungkin bisa kita ini jualan di bulan suci Ramadan, tapi stoknya dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Ada stok produksi nanti di bulan Sya'ban diperbanyak agar Ramadan nyantai produksinya sehingga bisa fokus untuk ibadah. Belum terlambat, masih ada 1 atau 2 hari ya, wallahu a'lam, untuk memperbaiki persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian salah satu amalan tadi yang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW adalah memberi sesuatu yang menjadi pembatal seseorang yang sedang berpuasa ketika tiba waktunya. Tiba waktunya kapan? Ketika masuk waktu maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, ya segera membatalkan dengan santapan. Disitulah Rasulullah SAW mengajarkan sahabat agar berperan aktif, ya, memberi makan, berperan aktif memberi minum yang lain. Sehingga tidak ada satu orang pun yang ketika berbuka masih bingung harus cari makan, harus cari minum. Ya semuanya berperan aktif, melihat ke kanan, melihat ke kiri, ya tengok ke depan, ke belakang, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya. Ya, dijamin ketika berbuka sudah enggak berpikir lagi tentang apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum. Karena begitu menginginkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat nih amalannya amalan rahmah ya, amalan kasih sayang, memberi makan, memberi minum. Para sahabat saat itu dengan kerendahan hatinya, dengan kejujurannya, dengan kepolosan beliau radhiyallahu anhu ajmain mengatakan, ya Rasulullah, tidak setiap orang dari kami punya sesuatu yang bisa diberikan untuk makan seorang di kala berbuka. Ya Allah, sahabatnya Rasulullah SAW mau berbuka, nggak punya makanan, nggak punya santapan, ya tapi masih bersemangat ya ingin berbagi dengan yang lain. Sementara kita ini full dengan makanan, mungkin kita kurang berpikir bagaimana caranya berbagi dengan yang lain. Saat itulah Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Allah memberikan semua pahala tersebut kepada seorang yang memberikan walaupun seteguk air, walaupun cuman sesecap susu, ya, walaupun sebutir korma, dapat pahala yang sama dengan orang yang punya harta yang banyak, orang yang punya makanan yang banyak yang dibagi-bagikan. Rasulullah SAW memberikan semangat, memberikan dorongan kepada para sahabat. Spiritnya itu, semangatnya adalah memberi makan yang lain, beri minum yang lain. Berjuang untuk memberi, bukan menunggu untuk menerima. Berjuang untuk memberi, bukan menunggu untuk menerima. Rasul nggak mengatakan kepada para sahabat tadi. Kita lihat hadis ini, ya, coba digaris bawahi, kasih bold, ya, merah, ya, tanda pentung nih buat kita perhatian. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika sahabat beliau mengatakan sallallahu wa radhiyallahu anhum ajmain, kami, ya, tidak setiap orang dari kami punya sesuatu untuk memberi makan yang lain Rasulullah SAW. Rasul nggak mengatakan, oh kalian nggak mampu, oh kalian termasuk orang susah, kalian termasuk fuqara wal masakin, kalian tuh jatahnya menerima bukan memberi.
oh kalian itu jangan maksakan diri, ya udah terima kenyataan, memang kalian nggak punya, ya udah orang yang terima sama kok dengan yang memberi. Nabi SAW nggak berkata seperti itu, Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu, tapi Rasul SAW mengajarkan umatnya untuk menjadi seseorang yang punya jiwa besar, seseorang yang pandai memberi, seseorang yang pandai berderma, seseorang yang pandai memikirkan orang lain dan bukan duduk dia menunggu pemberian, duduk dia menerima dan kemudian meratapi nasib dan menjadikan nasib sebagai alasan untuk tidak peran aktif dalam amal soleh, menjadikan nasib sebagai alasan untuk tidak berderma dan membantu yang lain. Rasul justru mengajarkan kepada para sahabat, walaupun kalian memberi yang lain seteguk air, walaupun kalian beri yang lain cuman sececap susu, walaupun kalian beri yang lain cuman sebutir kurma. Nah, ikhwani rahimakumullah, dari sinilah para salaf radhiyallahu anhum ajma'in mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, kalau dalam satu kondisi kita ini dikondisikan menerima santapan berbuka, bagaimana caranya agar kita mendapatkan pahala yang besar, semisal di masjid atau di musola atau di suatu majelis ketika akan berbuka dibagikan kurma, dibagikan nasi dan lain sebagainya, maka sesaat sebelum azan saling tukar yang kita miliki dengan samping kita. Sama-sama ini satu bungkus sama, bungkusannya kotaknya sama, kardusnya sama, isinya sama. Kita ajarkan kepada semuanya, yuk kita bertukar dengan samping kanan kita atau samping kiri kita dengan niatan untuk memberi makan yang menjadi santapan berbuka saudara kita agar kita mendapatkan pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bergeser bertukar. Punya saya serahkan ke sebelah saya, punya sebelah saya diserahkan ke saya. Itu berlaku satu masjid, satu musola, satu majelis, sehingga tidak ada di hari itu di masjid orang yang menerima pemberian, tetapi ada orang yang menerima dan bisa memberi kepada yang lain. Ya, orang yang menerima dan bisa memberi kepada yang lain.